Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Tuhan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat pertama sampai ayat 12. Matius pasal 5 ayat pertama sampai ayat 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dengan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upah besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Perkataan yang bahagia, bahagia, bahagia. Biasanya manusia harus berbahagia karena mendapat uang, karena memiliki mobil, atau mendapat satu hadiah. Tapi Alkitab menulis hari ini berbeda dengan bahagia yang diberikan oleh dunia. Kenapa? Tapi bahagia yang firman Allah yang kita dengar dikatakan dalam firman Tuhan, satu ayat saja buat kita. Ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Namanya lapar, namanya haus. Orang membutuhkan apa dikatakan makanan jasmani dan minuman mineral. Tetapi Alkitab menulis lapar dan haus akan firman Tuhan. Kenapa firman Allah mengajar buat kita hari ini? Lapar dan haus akan firman Tuhan. Sebab dalam Amos 8 ayat 11, pada satu ketika manusia akan lapar dan haus akan firman Allah. Mereka beredar-edar, tapi firman Allah tidak ada. Maka firman Allah berkata pada pagi hari, seorang yang sangat bahagia, saudara yang diberkati Tuhan, karena saudara lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Allah. Kalau saudara lapar dan haus kebenaran firman Allah, maka saudara akan mesbah, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah. Dan Alkitab berkata, saudara akan dipuaskan. Kepuasan yang diberikan oleh dunia semu. Jika orang sebagaimana dialami oleh perempuan Samaria, katakan, engkau sudah punya suami, sekarang nampak suamimu, panggil suami. Dan Yesus kata, aku akan memberikan air. Itu air firman Tuhan yang mempuaskan batinnya kita. Justru kita membutuhkan air batinnya kita yang memberikan kepuasan. Airnya diberikan, rotinya diberikan dunia ini sementara apa lagi. Tapi air yang Tuhan berikan dari firman Allah mencapai hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, para medis, para Polri, berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, jadi sewa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.